Jabatan kepala desa menjadi salah satu jabatan yang memiliki banyak peminat. Dilansir dari berbagai sumber, antusiasme tersebut ditandai dengan ketatnya persaingan pemilihan kepala desa di sejumlah daerah Indonesia. Tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan untuk mencalonkan diri menjadi seorang kades, hingga memasuki masa kampanye. Lantas, berapa besar pendapatan atau gaji seorang kepala desa beserta masa jabatannya? Anggapan penghasilan besar itu didasarkan pada wewenang kepala desa yang dapat mengelola desa dan juga sumber dayanya. Dengan wewenang kepala desa sebesar itu, tentu kamu juga penasaran kan ingin mengetahui gajinya? Yuk, simak aturan mengenai gaji kepala desa berikut ini. Sebelumnya, like and subscribe dulu channel Daniel Mula ini oke? Terkait dengan besaran penghasilan tetap kepala desa, dijelaskan dalam pasal 81 ayat 2 huruf A, sedangkan untuk pendapatan sekretaris desa dan perangkat desa lainnya diatur dalam pasal 81 ayat 2 huruf B dan C. Berikut bunyi pasal 81 ayat 2 huruf A. Besaran penghasilan tetap kepala desa paling sedikit Rp2.426.640 setara 120% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang 2A. Kemudian, pada pasal 100 PP nomor 11 tahun 2019, disebutkan juga bahwa kepala desa bisa menerima penghasilan lain selain gaji tetap dari pemerintah. Penghasilan tersebut bisa didapat melalui pengelolaan tanah desa. Pengelolaan tanah desa yang dimaksud adalah hasil dari sewa tanah atau pengelolaan tanah pecatu atau tanah ulayat. Pembagian hasil dari pengelolaan tanah desa untuk gaji perangkat desa ini, diatur lebih detail lagi oleh bupati atau wali kota. Meski kepala desa bisa dapat gaji tambahan, hal ini disesuaikan dengan kebijakan masing-masing daerah yang diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati atau wali kota. Sebagai contoh, kami berikan jabaran penghasilan tetap dan tunjangan yang diterima kepala desa setiap bulannya, di daerah Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2022, jabatan kepala desa non-PNS mendapat penghasilan tetap Rp2.700.000, ditambah dengan tunjangan Rp2.300.000, dengan total diterima kepala desa setiap bulan yaitu Rp5 juta per bulan. Ada lagi tunjangan hari raya atau THR sebesar Rp1.500.000, tunjangan ketenagakerjaan 6,24% sebesar Rp312.000, yang sumber pembiayaan kesemuanya itu dari alokasi dana desa atau yang disingkat ADD. Belum lagi vivi yang didapatkan dari program-program yang diambil alih dari KAUR, kasih bagi kepala desa yang nakal. Bagaimana, apakah Anda tertarik menjadi kepala desa? Adapun gaji kepala desa dan durasi lama jabatan, telah diatur oleh pemerintah. Seperti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Akan tetapi, meski begitu PP Nomor 11 Tahun 2019 hanya mengatur gaji minimal yang akan didapat kepala desa dan perangkat desa lainnya. Setiap daerah memiliki kebijakannya masing-masing yang diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati atau wali kota. Di mana dalam PP tersebut, ditetapkan jika pendapatan atau gaji kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Sebanyak 70% APBD dipakai untuk operasional pemerintahan desa termasuk anggaran belanja dan insentif untuk RT dan RW. Adapun durasi masa atau lama jabatan kepala desa adalah 6 tahun sejak tanggal pelantikan. Hal ini tertuang pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kami berpesan, siapapun kepala desa yang terpilih nanti, hendaknya paham tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan pasal-pasal yang ada di dalamnya, seperti Pasal 23 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, serta Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Desa tentang tugas-tugas yang harus dilakukan kepala desa. Banyak hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kades yang akan terpilih nanti, seperti melakukan inovasi program-program desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melakukan pelatihan UMKM agar menambah pendapatan asli desa dan masyarakatnya, dan masih banyak lagi PR bagi kades yang terpilih. Selain itu, kades yang terpilih nantinya dapat menghilangkan permasalahan klasik yang biasa terjadi di kehidupan sosial, seperti kurangnya interaksi pemerintah desa dengan masyarakat, perencanaan dan penganggaran terkesan ditutup-tutupi dan mengesampingkan masyarakat desa yang berpikir kritis. Kepala desa penting memahami kondisi, sekaligus peka dalam melihat potensi yang ada di wilayah desanya. Sebagai pemimpin di pemerintahan desa, kades dapat mengoptimalkan potensi tersebut bagi kemandirian desa.
Kades jangan anti kritik. Sebagai seorang pimpinan, hendaknya dapat menerima kritik dan saran dari masyarakat demi keberhasilan kepemimpinannya. Arah suatu keberhasilan desa akan bergantung kepada kepala desa yang terpilih nanti. Kesejahteraan, kualitas pelayanan, pengembangan aset, pemberdayaan masyarakat dan beberapa aspek lainnya, tergantung pada kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala desa yang terpilih nanti. Bagi masyarakat yang hendak memilih calon kepala desa, hendaknya masyarakat sadar terhadap siapa yang dipilihnya. Agar masyarakat memilih calon yang memiliki kredibilitas, integritas, dan kapasitas yang berorientasi kepada pembangunan desa. Bukan justru memilih calon yang berani mengeluarkan uang banyak dan membagi-bagikan kepada masyarakat. Yang justru nantinya setelah menjabat akan berpotensi melakukan praktek korupsi dalam pemerintahan desa.